Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video dengan judul 7 model pembelajaran inovatif yang tentunya menunjang pada implementasi kurikulum merdeka. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan tak lupa juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton video dari Media Edukasi dan Dakwah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberkahi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung menuju pada materi video selanjutnya. 7 model pembelajaran inovatif, pengertian dan modelnya. Bapak Ibu, zaman telah menumbuhkan inovasi di berbagai sektor. Salah satunya adalah pendidikan. Saat ini guru sudah sering merasakan adanya inovasi dalam mengajar. Sebut saja kelas digital, aplikasi pendidikan, gamifikasi, model pembelajaran. Ya, model pembelajarannya juga terkena dampaknya. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru tentunya harus mengikuti perkembangan zaman, terutama harus mengikuti model-model pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk menumbuhkan minat pembelajaran di kelas. Bapak Ibu, sebelumnya pada metode pembelajaran konvensional, hanya guru yang sibuk menjelaskan dan siswa hanya mendengarkan. Namun berkat berbagai metode pembelajaran yang inovatif, guru dan siswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Tentunya 3-4 tahun yang lalu Bapak Ibu sudah mengenal adanya pembelajaran yang konvensional ya. Bapak Ibu selalu sibuk di depan kelas menjelaskan atau dengan metode ceramah, sementara siswanya hanya pasif mendengarkan saja. Namun hal ini ya tentunya setelah kita evaluasi, maka pembelajaran itu kurang efektif dan tidak tercapai dan tidak berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Namun ketika model pembelajaran itu ya sudah inovatif, kemudian antara guru dan siswa sama-sama berkontribusi untuk menyibukkan diri pada pembelajaran tersebut, maka akan lebih efektif. Lalu seperti apa inovasi model pembelajaran ini? Mari kita lihat beberapa contoh model pembelajaran inovatif berikut ini. Bapak Ibu, apa itu pembelajaran inovatif? Pembelajaran inovatif adalah proses pembelajaran yang dirancang, berbeda dengan pembelajaran guru pada umumnya atau konvensional. Pembelajaran konvensional akan membuat siswa kurang tertarik dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang berakibat pada hasil belajar siswa yang kurang baik dan pengetahuan yang diperoleh siswa pun menjadi tidak bermakna. Nah, dalam pembelajaran inovatif ini Bapak Ibu, bahwa guru harus betul-betul membuat proses pembelajaran itu yang aktif dan menyenangkan serta dirancang, berbeda dengan pembelajaran pada saat konvensional yang hanya guru disibukkan dengan metode ceramah. Dengan pembelajaran inovatif tentunya antara guru dan siswa benar-benar mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh siswa di kelas cenderung artifisial dan seolah-olah lepas dari masalah kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Pembelajaran yang inovatif lebih menitik beratkan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran dirancang, terstruktur dan dikondisikan agar siswa dapat belajar. Lalu, apa itu model pembelajaran inovatif?
tonton terus video ini sampai selesai. Bapak Ibu sekalian, bahwa pengetahuan yang diperoleh siswa di kelas cenderung artifisial dan seolah-olah lepas dari masalah kehidupan sehari-hari pada saat pembelajaran secara konvensional. Ya, pembelajaran yang kita inginkan yaitu pembelajaran yang inovatif, yaitu yang menitik beratkan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pada siswa, ya. Pada proses pembelajaran inovatif ini, ya, dirancang secara terstruktur dan dikondisikan agar siswa benar-benar dapat belajar real sesuai dengan kondisi siswanya masing-masing. Apa itu model pembelajaran inovatif? Model pembelajaran inovatif adalah proses menciptakan lingkungan di mana siswa dapat mempelajari hal-hal baru secara teratur dan berpikir kritis untuk mempertanyakan hal-hal tersebut atau menemukan ide-ide baru dari pikirannya sendiri. Adanya pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 ini mendorong para guru untuk lebih kreatif dalam kegiatan mengajarnya. Salah satunya dengan menerapkan inovasi model pembelajaran yang dapat menunjang peserta didik dalam belajar. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa model pembelajaran inovatif itu yaitu sebuah pembelajaran yang menciptakan lingkungan di mana siswa itu benar-benar dapat mempelajari hal-hal baru secara teratur dan berpikir secara kritis, ya, dengan mendapatkan masalah dalam pembelajaran tersebut sehingga dapat memecahkan masalah dan menemukan ide-ide baru secara terstruktur. Dengan adanya pandemik yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 ini tentunya berdampak positif bagi guru, karena guru akan menjadi lebih kreatif dalam menyusun pembelajaran, ya. Pembelajaran terutama pembelajaran di jarak jauh, sehingga Bapak Ibu dapat menerapkan inovasi-inovasi pembelajaran yang dapat menunjang peserta didik di dalam pembelajaran di rumah. Bapak Ibu, inilah 7 model pembelajaran yang inovatif, ya. Kita akan memberikan contoh-contoh model pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang inovatif pertama adalah hybrid learning. Apa itu hybrid learning? Seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan, strategi dan cara baru dalam pelaksanaan pembelajaran semakin dimungkinkan. Salah satunya adalah hybrid learning. Model pembelajaran yang memadukan aspek dan strategi dalam pembelajaran tatap muka di kelas, pembelajaran online, dan praktik di dunia nyata. Ini adalah salah satu model pembelajaran yaitu hybrid learning, ya, yaitu di mana model pembelajaran ini memadukan antara aspek dan strategi dalam pembelajaran tatap muka di kelas maupun pembelajaran secara online dan praktik di dunia nyata. Model pembelajaran ini banyak diperbincangkan di dunia pendidikan akhir-akhir ini, apalagi sejak pandemi mendorong sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui alat pendidikan digital seperti e-book, konferensi atau web, Zoom, Google Classroom, video game, quiz, online learning management system atau LMS. Hybrid learning telah menjadi pendekatan yang lebih efektif dan berharga, ya. Dengan adanya pandemi ini, ya, hingga muncul pembelajaran atau alat pembelajaran digital, ya. Adanya Zoom, Google Meet, kemudian Classroom, ya. Kemudian ada learning management system atau lain-lainnya. Ini membuat guru semakin kreatif, dan ini tentunya pendekatan kepada pembelajaran yang mendorong untuk Bapak Ibu menjadi lebih kreatif.
Tentu saja dalam berbagai manfaat dari hybrid learning ini, pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi siswa, keterlibatan siswa yang lebih besar di kelas, akses data yang mudah, efisiensi bagi guru, dan berbagai manfaat lainnya. Ini dari manfaat dari pembelajaran atau model pembelajaran hybrid learning ini adalah di mana siswa dapat belajar secara menyenangkan. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran menjadi aktif, ya. Guru lebih efisien, dan manfaat dari pembelajaran ini akan ketercapaian pembelajaran lebih besar. Yang kedua yaitu inquiry based learning. Inquiry based learning merupakan model pembelajaran berbasis pertanyaan. Dalam model pembelajaran ini, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator. Jika pembelajaran umum diajarkan dengan gaya pelajaran biasa, dalam inquiry based learning ini, guru mengajukan pertanyaan atau skenario dan masalah kepada siswa. Nah, di dalam model pembelajaran inquiry based learning ini, ya tentunya guru menyiapkan sebuah skenario atau pertanyaan serta masalah sehingga siswa dengan secara mandiri dapat memecahkan masalah. Kemudian siswa akan melakukan penelitian tentang topik yang ditunjuk secara individu atau kelompok untuk merumuskan jawaban mereka. Siswa dapat mempresentasikan hasil dari dan bukti pendukungnya di kelas dengan siswa lain. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa dapat lebih mengembangkan tanggapannya dengan mendengarkan apa yang telah ditemukan siswa lain. Nah, ini dengan adanya model pembelajaran tersebut, ini siswa diharapkan dapat melakukan penelitian, ya, dapat melakukan penelitian baik itu secara individu maupun secara kelompok, lalu membuat laporan dan mempresentasikan di depan kelas, ya. Kemudian kelas lain mendengarkan serta menanggapi, ya, kemudian memberikan masukan dan lain-lain. Bapak Ibu, yang ketiga, model pembelajaran yang ketiga adalah Jigsaw. Jigsaw adalah model pembelajaran berbasis penelitian yang ditemukan dan dikembangkan pada awal tahun 1970-an oleh Elliot Aronson, seorang profesor di University of California, Amerika Serikat. Ya. Jigsaw merupakan model pembelajaran inovasi yang mendorong pembelajaran aktif. Model pembelajaran ini juga menawarkan kesempatan kepada siswa untuk saling belajar. Model pembelajaran ini telah terbukti mendorong inklusi di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembelajaran Jigsaw ini, ya, dikembangkan oleh seorang profesor di University of California, Amerika Serikat, yaitu yang bernama Elliot Aronson, ya. Di mana model pembelajaran Jigsaw ini, ya, berbasis pada penelitian yang diharapkan bahwa pembelajaran itu siswa dapat melakukan penelitian, ya. Dan model pembelajaran Jigsaw ini, ya, juga menawarkan kesempatan kepada siswa untuk saling belajar. Guru dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian bagian bahan ajar hari itu menjadi 5-6 segmen dan bagikan setiap segmen materi kepada setiap siswa dalam kelompok untuk dipelajari. Siswa kemudian ditugaskan ke kelompok yang berbeda di mana mereka akan menjelaskan informasi yang telah mereka pelajari pada anggota lain. Siswa harus menyelesaikan proses ini sampai setiap kelompok memiliki informasi untuk melengkapi informasi. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan
dibagi menjadi beberapa kelompok ya, 5 sampai 6 kelompok, sehingga setiap kelompoknya nanti akan berkunjung kepada kelompok-kelompok lain dan mendapatkan informasi dari kelompok itu. Dari tugas kelompok itu menjelaskan apa yang mereka pelajari di setiap kelompok tersebut atau apa yang didapat masalah di dalam kelompok tersebut. Bapak Ibu, yang keempatnya yaitu model pembelajaran personalisasi pembelajaran. Seperti namanya, personalisasi pembelajaran adalah model pembelajaran yang dipersonalisasi untuk setiap siswa berdasarkan gaya belajar, latar belakang kebutuhan, dan pengalaman mereka melalui pembelajaran yang dipersonalisasi. Siswa dapat terbantu untuk belajar lebih cepat dan mudah dalam memahami konsep-konsep baru serta mendorong minat belajar. Nah, ini di dalam model pembelajaran personalisasi ini ya, siswa diharapkan berdasarkan gaya belajar, latar belakang, kebutuhan, dan pengalamannya ya, dapat terbantu untuk belajar lebih cepat dan mudah dalam memahami konsep-konsep baru serta mendorong minat belajar siswa. Nah, dengan model pembelajaran personality ini diharapkan siswa dapat berjalan mendapat pembelajaran secara personality. Model pembelajaran selanjutnya yaitu yang kelima, flipped classroom, di mana model pembelajaran ini guru mengajar dan siswa mendengarkan secara pasif, merupakan salah satu praktek mengajar konvensional yang telah lama digunakan oleh banyak guru. Dalam flipped classroom yang terjadi sebaliknya, siswa tidak lagi memperhatikan guru di kelas dan menunjukkan pemahaman mereka dalam pekerjaan rumah. Melalui flipped classroom, siswa dapat membaca atau menonton topik di luar kelas untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang materi kelas. Flipped classroom sebenarnya adalah pendekatan pembelajaran hibrid. Waktu yang dihabiskan di kelas digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya dengan melakukan tugas-tugas yang umumnya digunakan oleh guru seperti pekerjaan rumah. Selain itu, siswa juga dapat melakukan diskusi, kerja kelompok, debat, atau latihan. Flipped classroom paling efektif diterapkan dengan bantuan teknologi seperti Learning Management System atau LMS yang disediakan oleh Coco School. Melalui LMS, guru dapat dengan mudah mendistribusikan file dan tugas siswa, menghadiri secara digital, menyiapkan materi, dan mengajukan pertanyaan serta menilai dalam waktu yang lebih singkat. Melalui metode ini, peran antara guru dan siswa dibalik sehingga siswa dan pekerjaannya menjadi pusat perhatian di kelas daripada gurunya. Nah, ini Bapak Ibu, di model pembelajaran flipped classroom ini ya, siswa betul-betul diminta untuk sangat aktif dan menguasai digital. Bapak Ibu, selanjutnya model pembelajaran yang keenam adalah project based learning, di mana model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang mendorong keterampilan siswa dalam penelitian, kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Project based learning dirancang agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui proyek-proyek berkaitan dengan masalah kehidupan nyata. Seperti halnya flipped classroom, peran guru dalam model pembelajaran ini lebih fokus membimbing siswa. Nah, Bapak Ibu, dalam project based learning ini, guru diharapkan sebagai fasilitator dan siswa secara aktif ya, berkelompok atau berkolaborasi ya, kemudian berpikir kritis, memecahkan masalah yang menjadi masalah dalam pembelajaran tersebut. Bapak Ibu, yang terakhir yaitu model pembelajaran quantum learning, di mana pembelajaran model ini berbasis penelitian lain
yang mengintegrasikan strategi pengajaran terbaik dengan bagaimana siswa menerima pelajaran. Model pembelajaran yang diusung oleh Dr. Georgi Lozanov menggunakan cara belajar alami otak untuk memaksimalkan partisipasi siswa, pemahaman, kompetensi, refleksi, dan penilaian diri. Ini adalah model pembelajaran quantum learning. Melalui penelitian yang disebut sugestologi, Dr. Georgi berteori bahwa saran dapat dan memang mempengaruhi hasil belajar. Saran yang dimaksud berupa teknik yang menekankan pada lingkungan fisik dan suasana sebagai faktor penting untuk memastikan siswa merasa nyaman dan percaya diri. Seperti dilansir media penelitian, penerapan teknik ini dapat dilakukan dengan cara seperti menyetel musik barok di kelas, mengadaptasi gaya belajar visual, auditori dan kinestetik, memuji, melatih memori, penataan lingkungan belajar, dan lain-lainnya. Pemanfaatan quantum learning terletak pada interaksi yang berkualitas dan bermakna serta belajar yang dipercepat dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, bahwa model pembelajaran quantum learning ini menghasilkan pembelajaran yang tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Proses pembelajarannya juga akan lebih cepat. Bapak Ibu, demikianlah video tentang 7 model pembelajaran inovatif, pengertiannya, kemudian modelnya. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu, khususnya para penonton yang menonton video ini. Dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Bapak Ibu, terima kasih. Jadilah orang baik dengan membagikan hal baik ini kepada lebih banyak orang. Mudah-mudahan Bapak Ibu ketika membagikan ini dan bermanfaat bagi orang lain, maka akan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.